Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 29 Januari 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD. Di mana ada Euro USD, GBP USD dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini dan minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya pergerakan dari candle ke candle dari pergerakan indeks dolar ada terjadi continuation arah bullish ya dari high weekly sebelumnya ada di 103.314. Di sini menunjukkan high lebih tinggi ya di minggu kemarin yaitu di 103.44. Kemudian low-nya juga lebih tinggi ada di posisi 102.39. Cuman kalau kita perhatikan dari volume atau body candle-nya tidak terlalu besar, terlihat di mana market bergerak konsolidasi atau bergerak terbatas ya. Di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Dan apakah ini akan berpotensi di minggu depan akan terjadi kenaikan? Ya tentunya kalau saya sampaikan secara arah memang untuk indeks dolar masih dalam posisi bullish. Tapi kalau secara volume perdagangan cukup hati-hati karena saya melihatnya yang awalnya di sini menunjukkan impulsif yang sangat kuat ya, tapi di minggu kemarin tidak menunjukkan impulsif yang cukup besar. Jadi ada momentum di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang, dorongannya sama antara dia bergerak bullish atau bergerak bearish, artinya konsolidasi. Oke, sekarang kita akan coba lihat dan mengidentifikasi, mencari informasi yang lebih jelas lagi. Kita lihat di time frame daily. Oke, untuk indeks dolar di time frame daily ini memperpanjang terjadinya ya pergerakan yang dimana potensi buyer sama seller ini sama-sama kuat. Anda bisa lihat di sini. Ini adalah area konsolidasinya. Bergerak di range area 102.39 sampai dengan 103.44. Dan apakah minggu depan akan menunjukkan perubahan dari posisi ini karena high dan low, karena konsolidasi ya sering ada perubahan dan saat ini ada di posisi 103.36 untuk strong high daily ya yang terjadi di hari Jumat. Kemudian low-nya juga sama ada di atas 102.76 dengan batas breakout daily. Tentunya saya tidak akan gunakan dulu karena posisinya ini kan konsolidasi ya, tidak ada perubahan. Jadi kita akan menuju momentum di mana minggu ini tentunya akan ada release news, salah satunya dari suku bunga ya. Ada FOMC meeting minutes, kemudian yang ditunggu-tunggu tentunya adalah pidato daripada si Jeremy Powell ya, atau ketika press conference, dan yang diharapkan adalah program-programnya dia, rencananya atau sikap moneternya dia yang rencananya memang tahun ini akan memangkas 75 basis point. Cuman kalau saya lihat di minggu ini tidak ada kenaikan suku bunga, itu yang pertama. Dan yang menjadikan pertanyaan berikutnya adalah nanti di bulan Maret ya. Nah, bulan Maret ini apakah akan jadi memangkas tingkat suku bunga atau masih akan mempertahankan. Ketika itu akan dipertahankan, menurut saya memiliki potensi bullish untuk indeks dolar ya. Karena awalnya yang rencananya akan dipangkas sebesar 25 basis point ada perubahan karena saya melihat kemarin data daripada inflasi Amerika naik menjadi 3,4%. Itu sih alasannya. Tapi nanti kita akan lihat ya secara keseluruhan. Tentunya secara teknikal masih konsolidasi. Jadi minggu ini sebelum rilis data-data high impact ataupun meeting minutes FOMC ya, market akan bergerak konsolidasi. Sekarang kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam area breakout kemarin udah saya tandain ya di sini, dan market betul-betul keluar daripada jalurnya. Anda bisa lihat ya, breakout impulsif bearish dan menuju area strong low daily di 102.76 yang terbentuk di posisi hari kemarin, dan karena gagal batas breakout 4 jamnya dia gagal dan bergerak bullish kembali. Dan sekarang saya akan rubah batas breakout ini. Saya update ya di posisi ini karena
tidak ada perubahan di posisi hari kemarin. Oke, yaitu area saat ini batas bawah dan batas atas ada di posisi 103.21 sampai dengan 102.90. Sekarang kita akan lihat di time frame 1 jam. Ya, di time frame 1 jam targetnya kemarin sebenarnya udah berjalan dengan cukup bagus ya. Teman, target saya adalah sampai 102.67 tapi tidak sampai dan hanya membentuk area liquidity baru ya di 102.76. Ini adalah target untuk hari ini. Oke, sekarang saya hapus. Sederhananya seperti ini karena market konsolidasi ya, makanya saya batasin ya. Nanti kita lihat kalau betul-betul dia breakout close time frame 4 jam ya, tentunya di 103.21 breakout close body candle ya, maka menurut saya potensinya akan terjadi kenaikan meliquidity yang pertama area 103.36 sampai dengan 103.44. Jadi momentum itu kita akan lihat nantinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dan masuk di sesi Amerika. Yang kedua adalah batas area 102.90 di sini. Jadi kalau ini break akan meliquidity posisi strong low daily ya sampai dengan area low weekly-nya. Ini dulu gambarannya. Jadi memang momentumnya ada dua ya targetnya, batas atas dan batas bawah. Itu aja yang dipantau untuk hari ini. Karena secara keseluruhan kita tidak bisa melihat market ini apakah akan strong untuk dia bergerak bullish. Tapi tentunya masih konsolidasi ya, kita lihatnya ya berdasarkan, kan kalau saya berdasarkan batas breakoutnya. Mana dulu nanti yang akan di breakout, momentum buyer seller ataupun dorongannya yang lebih kuat yang mana. Ininya seperti itu. Jadi secara keseluruhan memungkinkan untuk Euro USD, GBP USD juga bergerak terbatas seperti ini. Oke, sekarang kita akan lihat market berikutnya. Kita akan membahas yaitu Euro USD. Oke, untuk market Euro USD ya, di minggu kemarin terjadi continuation bearish ya, pasca terbentuknya bearish pin bar dan penolakan di wilayah area supply ya, kemudian area imbalance ya, ada penolakan di sini dan terjadi penurunan sampai dengan posisi saat ini continuation bearish dan posisinya juga menunjukkan volume yang tidak terlalu besar. Artinya terjadi konsolidasi ya di area sini dan kita akan tandain dulu yang menjadikan continuation adalah yang pertama low weekly-nya ya lebih rendah ada di 1.08128, kemudian high-nya juga sama lebih rendah ada di posisi 1.09323. Sekarang kita akan batasin di posisi berikutnya adalah batas breakout-nya ya, yaitu ada di posisi 1.08894 kalau area tersebut di breakout dan membentuk high weekly yang baru di minggu ini 1.09323 ada posisi high yang lebih tinggi lagi, maka menurut saya terjadi pullback dan memungkinkan arah pergerakan Euro USD akan terjadi penguatan kembali. Sekarang kita akan lihat di time frame daily ya, kita lihat dulu. Nah, ini areanya. Jadi ini posisi pergerakan Euro USD ya. Ini yang saya maksud tadi, ada konsolidasi, arahnya masih bergerak terbatas, bahkan di posisi hari Jumat juga membentuk spinning top ya. Dan kita akan update low-nya lebih rendah. Memang masih ada continuation bearish-nya ya. Terjadi tekanan sellernya masih cukup kuat meskipun kembali lagi di hari Jumat kemarin buyer sama seller ini memiliki dorongan yang sama-sama kuat. Kita akan lihat dari time frame yang lebih kecil ya. Kita akan mencari batasan-batasan areanya. Kita lihat di time frame 4 jam dulu. Oke, di time frame 4 jam sebentar ini saya akan rapikan ya. Saya akan rapikan sedikit tentunya supaya tidak terlalu mengganggu. Oke, kemudian yang perlu kita lihat di sini yang pertama adalah areanya ya. Area posisinya memang memiliki tekanan seller dan kemarin sentuh area 1.08215 ya. Apakah itu akan di break atau tidak? Kita lihat nanti di time frame 1 jam ya, yang lebih rendah karena momentum imbalance ini sangat kuat dorongannya dan terjadi penurunan. Posisi terakhir dengan posisi candle impulsif atau ini ya impulsif bullish dan ini adalah candle inset bar. Saya akan tandain mana dulu nih yang akan di breakout dari area ini. Itu aja. Ini untuk batasannya di time frame 4 jam ya untuk inset bar candle. Karena kalau beberapa area tersebut di breakout ya tentunya market akan menunjukkan
bullishnya atau bearishnya untuk intraday-nya. Karena batas 4 jamnya juga tidak berhasil di break untuk time frame 4 jam. Baik di 1.08791 ya di sini, dan ini juga tidak mampu di break oleh body candle ya. Kalau ekor gini kan hanya menunjukkan arah pergerakan aja gitu. Dan yang kedua ada batas breakout di 1.08375. Itu posisinya. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam ini ya polanya kemarin. Anda bisa lihat target saya adalah di sini. Ternyata tidak ada potensi yang cukup bagus kemarin ya. Ini ada impulsif bullish berlanjut hingga membentuk high-nya dan market kemudian konsolidasi. Kita rapikan, tidak ada momentum yang terjadi di area 50% atau imbalance. Kita akan rapikan dulu dan kita akan membuat skenario-nya untuk hari ini. Sederhananya seperti ini. Oke, saya mendapatkan pola di sini di mana key supportnya ya terjadi change of karakter kembali nih. Artinya trennya kembali lagi bearish ya. Kita akan tandain dulu. Ya, karena marketnya konsolidasi pasti akan terjadi hal seperti ini gitu. Naik turunnya kan terbatas ya, dan ini menjadikan resisten kunci. Ini area supportnya tentunya, key supportnya di sini ya. Kita akan gambarkan dulu. Oke. Kemudian resisten kunci langsung ada di sini karena posisinya terlihat jelas. Ya, ini harusnya sih turun ya, harusnya turun untuk Euro USD. Tapi kita akan tandain ya, market kan masih konsolidasi ya. Jadi untuk kita melihat dia strong high untuk bergerak naik lebih tinggi atau strong low untuk bergerak lebih rendah itu sangat kecil karena posisinya konsolidasi. Yang bisa kita lakukan adalah batasannya ini. Ya, pantau aja di sini. Karena ini tadi kan membentuk inside bar candle ya. Kalau saya pastikan harus keluar daripada jalur area ini. Kalau betul-betul breakout seperti ini ya, Anda perhatikan strong high daily 1.08856 sampai dengan batas breakout 4 jam 1.08791 ya. Kalau di break impulsive bullish body candle maka menurut saya dia akan menuju ke area key resistance. Nah, ini gambaran saya langsung ke sana. Yang kedua, kalau breakoutnya ini kan masih belum ya. Nah, kalau breakout di 1.08375 nah, seperti ini body candle, maka kuat menuju area key supportnya ya, atau strong low daily di area targetnya ya, terdekatnya 1.08128. Ini dulu yang perlu teman-teman pantau. Jadi kalau mau buy ya pastikan candlenya impulsif bullish, close di atas level tersebut, stop loss di bawah. Begitu juga dengan sell breakout impulsif bearish ya, stop loss di atas dan target sampai dengan 1.08128. Kalau memang dari posisi RR-nya nggak sesuai, nggak usah dijalankan, intinya di situ aja. Pantau aja di atas, di sini ini zona pantau, ini adalah zona pantaunya. Kalau memang ada bullish engulfing seperti ini, bisa buy, stop loss di atas, target minimal 1:2 atau 1:1. Itu gambarannya. Karena market masih konsolidasi, tidak menunjukkan aktivitas yang cukup volatile. Oke, selanjutnya kita akan bahas di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD di time frame weekly terlihat market masih konsolidasi ya, bergerak terbatas di awal tahun ini. Menurut saya cukup lama sekali dia tidak keluar daripada jalurnya, dan candle terakhir minggu kemarin ada long legs doji, buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Artinya ada konsolidasi di level tersebut. Ini yang menjadikan pertanyaan apakah di minggu ini akan menjadikan potensi dia bullish yang lebih bullish atau bearish yang lebih bearish. Ya harus keluar daripada zona area konsolidasi. Jawabannya di situ. Sekarang kita akan lihat di time frame daily. Ya, di time frame daily candle terakhir masih dalam area candle inside bar ya di posisi ini, yaitu hari Rabu minggu kemarin dan hari Jumat juga long legs doji, tapi tidak keluar daripada batas area daily-nya ya, atau breakout daily-nya tidak terjadi. Artinya masih berada dalam area terbatas. Kalau kita tandain ya ada di sini, ini adalah area terakhir. Karena ini adalah pola inside bar candle-nya ya, 1.26713 sampai dengan 1.27748.
Langsung aja kita lihat, karena terakhir kita tandain ya menggunakan skenario support and resistance. Ya ini polanya. Nah, Anda bisa lihat ya, selama dia tidak masuk area zona support atau zona resisten, ya masih berada dalam range terbatas. Ya tunggu aja, kalau memang ada di posisi support berkisaran 1.26119 sampai dengan 1.26551, baru cari konfirmasinya. Kalau memang ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside up, bisa buy. Target minimal 50% di 1.27200. Yang kedua, area resisten. Kalau ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down ya, atau single pattern, double pattern ataupun triple pattern, ya baru sell, stop loss di atas dengan target area 50% 1.27200. Gambarannya seperti itu aja. Ini area resisten berkisaran 1.27849 sampai dengan 1.28273. Ya, kurang lebih di area situ. Oke. Masih sama, tidak ada perubahan untuk minggu ini. Untuk GBP USD ya, harus keluar daripada jalur area konsolidasinya yang cukup lama menurut saya, sampai dengan saat ini masih di dalam area range terbatas. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen minggu kemarin terbentuk candle long legs doji ya, dimana buyer dan seller ini sama-sama kuat. Dan kalau saya melihat secara body candle, dari awalnya adalah impulsif bullish ya, ada bullish engulfing, kemudian spinning top dan impulsif bullish, dan candle di minggu kemarin masuk dalam range candle inside bar. Apakah di minggu ini akan membentuk high lebih tinggi, yaitu 148.80? Hati-hati ya, karena secara volume yang harusnya dengan dorongan buyers momentum yang sangat kuat di dua minggu yang lalu ya, harusnya ya USD Jepang ini naik lebih tinggi. Tapi di sini seller berhasil menekan ya di bawah area 786 149.417, atau di time frame yang lebih kecil ada area supply ya. Nih, tekanannya masih cukup kuat seller momentumnya. Jadi hati-hati, apakah nanti akan terjadi penurunan? Ya, kalau penurunan itu terjadi maka akan menguji kuat 144.83. Catatan saya sih ini ya, apakah mampu dia keluar daripada high weekly itu dulu. Kalau dia mampu keluar daripada high weekly di atas 148 ya, poin 80, menurut saya potensinya kuat, dia akan bergerak bullish dengan pergerakan yang ya tentunya sangat volatile ya untuk minggu ini. Ininya di situ. Sekarang coba kita akan lihat di time frame daily. Nah, di time frame daily ini area konsolidasinya. Maka saya katakan kalau kita lihat secara keseluruhan, ini adalah area konsolidasi di mana buyer dan seller ini sama-sama kuat. Secara batas breakoutnya juga belum terjadi breakout ya di candle hari Rabu kemarin. Ini masih dalam area candle inside bar, belum mampu bergerak di atas 148.28 dan membentuk strong high daily, tidak mampu ya 148.38. Bahkan strong low daily juga tidak mampu di break di 146.65. Artinya yang bergerakannya terbatas. Oke, lanjut di time frame 4 jam kita lihat secara detail kembali ya. Ini posisinya, dan kalau kita lihat memang sebelumnya kan di sini ada inverted head and shoulder ya posisinya. Setelah itu terjadi kenaikan dan ini neckline. Posisi sekarang masih dalam konsolidasi di area neckline. Ya harusnya sih memang secara keseluruhan dia bisa bergerak naik lebih tinggi sih harusnya ya. Tapi kita lihat dengan market konsolidasi kayak seperti ini agak susah gitu loh. Artinya ya kita memiliki batasannya gitu. Batasan mana yang akan di breakout. Contohnya seperti ini kan time frame 1 jam. Nanti kita akan bahas. Oke, kita ini dulu ya, masukkan, kita rapikan dulu ya. Dan menurut saya sih ada potensi akan menguji 148.28 ya di posisi ini untuk time frame 4 jam. Tinggal pantau aja nanti area yang menurut saya menjadikan zona pantau di sini ya. Oke, menjadikan titik resistennya. Ini adalah area zona pantaunya. Kita tandain dulu ya. Kalau di posisi zona pantau tersebut ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, bisa dijadikan acuan untuk sell ya, karena masih konsolidasi. Sekarang kita akan lihat dulu time frame 1 jamnya ya. Nah, ini adalah area konsolidasi, batas breakoutnya kemarin udah di break dan dia sudah bergerak naik ya. Nih, tapi ya kita
lihat nanti. Oke, di atas adalah zona pantau. Kalau di sini ada seperti ini ya. Ini kan ada bearish engulfing. Jadi hal yang sama berkisaran antara 148.80 sampai dengan 148.51. Kalau di sini betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, bisa sell dengan minimal sampai dengan area 50% atau area support 47.65 nih di area sini. Ini ada 50% nih di area tersebut. Oke, kurang lebih di situ ya. Kalau kita tarik Fibonacci ya seperti ini. Sebentar, kita akan masukkan 50%-nya ya. Nah, dari sini sampai dengan posisi ini. Ya, itu. Di 147.72 ya di area sini, kurang lebih di sini. Oke. Itu adalah area 50% targetnya. Dan di bawah juga hal yang sama gitu. Kalau mendekati 146, tapi saya sih lebih prepare menunggu sampai di bawah 50% ya, itu lebih baik di sini. Jadi mendapatkan harga yang lebih murah. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk USD Jepang Yen. Ya, karena market konsolidasi susah untuk kita menunjukkan secara keseluruhan memang masih sangat bullish ya, karena ada impulsif sebelumnya di sini. Tinggal kita lihat aja keluar dari jalurnya ini apa tidak gitu. Karena area resisten terakhir ada di sini yang cukup kuat, yaitu 148.80. Ini menurut saya potensinya masih akan diuji sekali lagi di hari Senin ini ataupun di hari satu minggu ini. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai itu bisa diikutin. Kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.